Ya, silakan. Oh ya 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 ya. Sebentar. Ya, sebentar. Ya, silakan Brina. Siap. Selamat siang. Sudah direkam. Ya, terima kasih Bu Rina, Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat dan tetap merdeka belajar. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang profil diri saya sendiri, kemudian juga profil MGMP Animasi Kota Malang yang saya ikuti. Berikut ini adalah profil saya. Siap. Sebentar. Ya, ini. Sudah kelihatan ya? Oh, masih loading ya. Sudah kelihatan ya? Ya, ini profilnya saya buat sederhana saja. Nanti saya akan banyak bercerita saja. Mohon maaf, nama saya Agi Edi Purwidiatmaka. Nomor induk saya 168 1211 1996 011001. Tempat tanggal lahir, saya lahir di Jakarta 11 Desember 1968. Sudah tua Ibu Bapak. Unit kerja saya dari SMK Negeri 5 Malang. Program keahliannya animasi. Mata pelajaran yang saya ampu adalah dasar-dasar seni rupa, videografi, dan produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian tugas tambahan saya di SMK 5, sementara ini saya di Kepala Program Keahlian Animasi. Ibu dan Bapak belum saya tulis, tapi saya perlu menceritakan. Saya setelah dari ambil akta 4 di PPG Jogja, kemudian ditugaskan di luar negeri sekarang. Tapi waktu itu masih wilayah Indonesia, yaitu saya tugas di Semik Negeri Dili, Timur-Timur. Dari mulai tahun 1996 sampai Timur-Timur Merdeka. Jadi 1999, karena setelah jajak pendapat Timur-Timur Merdeka, akhirnya saya kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, kemudian ditempatkan di SMK Negeri 5 Malang sejak 99 sampai hari ini. Demikian profil saya. Untuk tambahan, saya punya 1 istri dan 1 anak yang kebetulan anak saya kuliah di Universitas Brawijaya Malang. Demikian saja profil saya, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator Bu Rina. Monggo Bu Rina. Oh iya, terima kasih. Mohon maaf Bu Rina, MGMP-nya langsung ya Pak ya. Siap. Selanjutnya MGMP yang saya ikuti di bawahnya. Nah ini Ibu dan Bapak, MGMP-nya adalah MGMP Animasi Kota Malang. Nah kebetulan untuk saat ini periode 3 tahun ini ketuanya adalah saya sendiri, Edi Purwidiatmoko dari SMK 5 Malang. Kemudian sekretarisnya adalah Dr. Andes Agung Pamujiarjo SST dari SMK 5 Malang. Sekretaris 2 Bu Yaroh Wira Swastika SSN dari SMK 4 Negeri Malang.
Kemudian bendaharanya Bapak Denny Hendrivika, SSN, dari SMK Negeri 11 Malang. Untuk kegiatan yang kami lakukan, dalam waktu-waktu kemarin, kami banyak pertemuan selama sebulan sekali, itu khususnya untuk membuat bagaimana kita bisa sinergi dalam mengajar, kemudian juga membuat soal-soal, bank soal, yang kita buat untuk kepentingan-kepentingan ujian-ujian. Kemudian kita yang terakhir kemarin sebenarnya berencana untuk mengupgrade teman-teman agar bisa satu visi dengan industri. Dalam hari ini kita merencanakan akan mengundang industri, kemudian guru-guru di-upgrade ilmunya. Tapi kemudian keburu ada COVID, jadi sampai hari ini masih berupa cita-cita. Demikian profil saya, kemudian MP yang saya ikuti. Terima kasih Ibu dan Bapak. Saya kembalikan ke Bu Rina. Monggo Pak Marno. Terima kasih. Saya itu kalau dengan dengan juga mungkin Pak Dwi, salah satu cerita yang sangat menarik ketika detik-detik Pak Edi evakuasi dari timur-timur ya. Iya Pak. Mungkin itu bisa cerita sedikit suasana saat-saat itu. Satu contoh, Pak Edi rumahnya nggak dibawa ya. Dan lain-lain. Pak mungkin cerita sedikit ketika proses evakuasi pulang ke Indonesia lama. Terima kasih. Terima kasih Pak Marno. Kalau kita bercerita tentang nostalgia di Timur-Timur memang mengharukan juga gimana ya. Kalau diceritakan kembali itu sangat-sangat ya tragis. Karena memang oleh negara, saya dan Pak Dwi, kemudian dengan satu orang itu ditugaskan di Timur-Timur. Sebelum saya cerita evakuasi Pak Marno, untuk perjalanan ke Dili pun kami sudah lucu itu ceritanya. Jadi waktu itu saya perjalanan darat, berangkat dari Jogja, karena kebetulan asli saya Jogja, ke Timur-Timur kan melalui Denpasar. Jalan darat, kemudian rencananya Denpasar ke Timur-Timur itu naik pesawat. Saya tidak tahu kalau antara Jawa dan Bali itu waktu itu selisih 1 jam. Dan ketika saya check in mau tinggalan dari pesawat itu, ternyata sudah ketinggalan Pak pesawatnya. Karena waktunya 1 jam. Nah kita merengek-remek sama bandara. Gimana ini Bu, Pak, kami ini tugas negara, tidak punya uang lagi untuk beli tiket pesawat. Akhirnya atas kebaikan pihak bandara, kita diberangkatkan sehari kemudian paginya. Tapi jangan sampai terlambat lagi Pak. Gratis itu. Nah itu pengalaman pertama berangkat. Sampai di sana singkat cerita kami tidak banyak mengajar karena siswanya itu jam 7 datang, jam 9 sudah habis. Ya senang-senang susah sebenarnya. Itu sampai saat jajak pendapat. Jajak pendapat itu kalau kami yang di lapangan itu bisa mengatakan ketika nanti jajak pendapat dilakukan kita pasti akan kehilangan tim-tim. Tapi entah karena apa waktu itu kebijakan negara tetap jaga pendapat dan betul Timur-Timur lepas dari Indonesia. Untuk proses evakuasinya Pak Marno, waktu itu saya karena ya takut-takut gimana ya, di sana sudah daerah perang itu. Sempat saya pakai Vespa teman saya itu bisa kesusupan peluru itu di Vespanya itu. Nah waktu itu jajak pendapatnya bulan Januari kalau nggak salah. Ya Januari ya Bu. Tahun 98 waktu itu. Iya. Nah, saya sebelumnya itu sudah izin pulang Pak ke Kakandep. Alasannya izin pulang nikah dari 2 bulan sebelumnya. Saya pulang izin nikah. Nah, sampai Kakandep, kalau sekarang istilahnya apa ya Kakandep itu? Nah, dinas semacam Capdin gitu. Itu sampai waktu itu sing mengirim telegram apa itu? Masih ada telegram itu. Telegramnya dengan kata-kata segera menunaikan tugas lagi ke Timur-Timur begitu. Tapi teman-teman mengatakan Pak Edi nggak usah kesini dulu, tunggu nanti saya pendapat. Kalau memang Indonesia
menang integrasi ya jenengan ke sini manten anyar. Tetapi kalau Indonesia merdeka ya alhamdulillah jenengan bisa berbulan madu tetap di Jawa. Ceritanya begitu Pak Marno. Terima kasih. Terkesan detik-detik. Ya Pak Marno. Ya memang waktu itu teman saya ya tentara yang namanya Nenggala itu teman tidur setiap hari itu. Nenggala itu sudah cerita Pak nanti kalau ini merdeka rumah jenengan ini saya beri hadiah 3 granat ini biar bumi hangus katanya begitu ceritanya. Tapi untuk kejadian sebenarnya saya juga sudah di Jawa itu nggak tahu. Gini demi Marno. Moga Bu. Terkesima. Ya, Besi. Saya mau tanya, Ya Bu. menurut Pak Edi, lebih enak di luar negeri atau di ibu pertiwi? Ya terima kasih ini pertanyaan yang sangat menyentuh ini. Kalau saya tetap karena saya Indonesia murni, Indonesia asli, ya senang di Ibu Pertiwi Ibu. Apalagi di SMK 5 Malang, tempat pengabdian saya dari timur-timur sampai hari ini. Dinamikanya luar biasa, temannya baik-baik, saya bisa tumbuh dan berkembang di SMK 5 Malang ini dengan baik. Awalnya sebenarnya saya bukan guru animasi, saya guru tekstil tadinya, tapi karena kebetulan 2005 itu Pak Gatot dari Ditpek SMK menginginkan SMK 5 sebagai salah satu pionir untuk mendirikan jurusan animasi. Akhirnya waktu itu kepala sekolah kami almarhum Bapak Rojigen menunjuk saya sebagai ketua jurusan sampai hari ini. Dan alhamdulillah ada hikmahnya, saya diberi hadiah juga bisa sekolah di ITS Bu Erwin, dekannya penjenengan di Keputih itu. Selama 2 tahun saya diberi beasiswa dari beasiswa unggulan untuk sekolah mengambil game teknologi di ITS. Dan alhamdulillah sudah selesai. Sekarang bisa mengabdikan diri di SMK 5 kembali. Demikian. Terima kasih. Saya mau tanya dikit Pak Edi. Iya, moga Bu Sri. Saya tidak bisa membayangkan. Sesungguhnya kan satu keluarga gitu ya. Terus dengan situasi seperti itu, ada yang pergi ke luar negeri, ada yang tetap bertahan di dalam negeri. Tolong digambarkan situasi yang ada waktu itu Pak, gimana, seperti apa gitu. Ya Bu, terima kasih. Langsung ya Bu Rina ya. Jadi di sana memang ada yang asli penduduk Timur-Timur, itu yang tetap pro integrasi. Akhirnya dengan terpaksa dia mengikuti ke Indonesia. Ada yang ke Malang, ke Bali, ke seluruh wilayah Indonesia. Penduduk asli Timur-Timur. Tetapi memang yang pro kemerdekaan ya mereka tetap tinggal di sana. Dengan konsekuensi memang terpisah dengan keluarga Bu. Ini yang saya rasakan kemarin kami di Malang ini ada semacam komunitas atau perkumpulan ex Timur-Timur itu. Beliau juga mengatakan bahwa sekarang kalau mau mengunjungi keluarganya harus ngurus visa dan sebagainya. Dan waktu itu waktu masih hangat-hangatnya kan panas sekali memang keadaannya. Ya konsekuensi yang harus diikuti demi untuk mengikuti bangsa Indonesia, warga Timur-Timur yang setia dengan Indonesia ya harus terpisah dengan keluarga memang. Dan itu sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan memang. Demikian Bu Sri. Langsung ke Pak Marno ya Bu Sri. Ya, J. Ya, siap, J. Bu, closing dulu dari saya ya. Tutup.
Baik teman-teman, demikian profil saya, kemudian MGMP animasi yang saya ikuti.